Jadi partai buruh itu partainya petani, nelayan, guru honorer, ojol, partainya pekerja, dan partainya emak-emak juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawakiwi Podcast. Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya-tanya kepada salah satu anggota, yaitu di Partai Buruh. Bagaimana kabarnya, Bung Hendro? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Bung Hendro ini asli dari mana sih? Saya dari Kampung Mekarsari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi sahabat podcast, kesempatan kali ini saya bersama Bung Hendro di tempat Kawakiwi Podcast ingin bertanya-tanya tentang Partai Buruh. Nah, gini Bung Hendro, ada beberapa yang mau ditanyakan nih. Kalau boleh tahu, Bung Hendro, Partai Buruh itu apa sih? Partai Buruh itu, baik saya perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Julianto. Saya di Partai Buruh adalah Ketua Exco Kecamatan Cibatu atau Ketua Partai Buruh Kecamatan Cibatu gitu. Nah, Partai Buruh itu adalah partai yang membawa angin perubahan. Partai Buruh itu adalah partai yang pro terhadap rakyat jelata gitu. Jadi Partai Buruh itu partainya petani, nelayan, guru honorer, ojol, partainya pekerja, dan partainya emak-emak juga yang setiap hari harus bertarung dengan mahalnya sembako, gitu kan. Nah, jadi Partai Buruh ini ingin membawa angin perubahan yang dimana Partai Buruh memiliki prinsip untuk welfare state atau negara sejahtera gitu. Jadi impian Partai Buruh itu adalah negara yang sejahtera gitu. Yang sejahtera itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia gitu, dengan beberapa visi misi yang dicanangkan Partai Buruh gitu kan. Khusus untuk petani ya nanti ada perundang-undangan yang membangun untuk kesejahteraan petani, nelayan gitu kan. Nah, ditambah saat ini Partai Buruh nanti di 2024 juga akan menjadi salah satu peserta kontestasi di pemilu gitu dengan nomor urut 6 gitu. Jadi Partai Buruh secara garis besar adalah partai yang akan berjuang bersama rakyat jelata, yang akan menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang memang menginginkan negara ini sejahtera, yang bisa menikmati kekayaan alam Indonesia oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Oh iya, terima kasih Bung Hendro atas penjelasannya tentang apa itu Partai Buruh. Kalau boleh tahu, Partai Buruh itu baru ya berdiri, apa gimana itu? Partai Buruh sendiri memang dulu sudah ada. Sekarang bisa kita sebut bereinkarnasi dengan diwariskan gitu ya, kepemimpinannya kepada Bung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh saat ini gitu, dengan sekretarisnya Bung Ferry gitu, sekretaris jenderalnya Bung Ferry gitu. Nah, saat ini kita akan mulai berjalan lagi beriringan bersama seluruh rakyat Indonesia untuk nanti tarung di 2024 gitu. Oh siap. Bung Hendro, apa kebijakan pemerintah sebagai pandangan dari Bung Hendro ataupun dari pandangan dari pihak Partai Buruh gitu? Kalau boleh bisa dijelaskan? Menurut pandangan saya, kebijakan pemerintah saat ini ya memang bisa kita dibilang agak sedikit sulit untuk menjalani kehidupan sebagai masyarakat Indonesia, yang dimana notabene kita belum negara maju gitu, yang dimana dengan sekarang diberatkan kenaikan BBM dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang hampir seluruh rakyat Indonesia itu menolak dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law gitu kan. Banyak terjadi PHK di mana-mana gitu kan. Itu adalah salah satu efek dari Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi kenaikan BBM yang baru-baru ini yang lumayan memberatkan masyarakat, karena dari naiknya BBM itu seluruh harga sandang pangan itu
otomatis ikut naik Ikut naik. gitu kan. Nah jadi pandangan saya untuk pemerintah saat ini memang bisa dibilang entah apa yang pemerintah sedang rencanakan gitu kan, ataukah untuk kebaikan rakyat Indonesia, ataupun ada hal-hal lain yang memang menurut pandangan pemerintah itu penting untuk dijalankan gitu kan. Nah, tapi untuk yang kita sebagai penyalur aspirasi rakyat Partai Buruh gitu, melihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang memang sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia gitu, dari satu kenaikan BBM gitu kan, terus undang-undang yang memang membatasi untuk ruang-ruang demokrasi seperti RUU-KUHP yang sudah disahkan gitu kan, dan juga Omnibus Law gitu, begitu Kang Aka. Ya, terima kasih kepada Bung Hendro sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang Partai Buruh dan keadaan ataupun pandangan pemerintahan saat ini ya. Untuk Bung Hendro, apa misi dari Bung Hendro, ataupun bukan misi ya, Bung Hendro ini dari anggota Partai Buruh ini sebagai apa gitu? Kalau saya di Partai Buruh ya itu sebagai ketua kecamatan ya. Di Kecamatan Cibatu saya sebagai ketua. Kalau disebut visi misi mungkin saya lebih ke ingin menyampaikan semua apa yang masyarakat inginkan, apa yang rakyat Indonesia inginkan. Nah, melalui media kita Partai Buruh, yang dimana semua sekarang kita mengajak buruh itu adalah penerima upah gitu kan. Buruh itu selagi kita menerima upah, kita adalah buruh. Jadi tidak khususkan untuk pekerja industri, bukan. Jadi ojol pun ketika menerima upah dari konsumennya itu buruh. Petani selagi dia menerima upah atau jual beli itu buruh gitu. Sama guru honorer semuanya gitu kan, selagi kita menerima upah itu adalah buruh. Nah, kita ini adalah kelas pekerja gitu. Kelas pekerja itu ya memang semua masyarakat Indonesia notabene memang pekerja gitu kan. Nah, kita akan menyampaikan suara-suara rakyat yang dimana saat ini rakyat sedang menjerit gitu kan. Nah, Partai Buruh di sini hadir untuk membawa angin perubahan ke arah negara yang lebih baik atau yang lebih sejahtera gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia dengan nomor urut 6 Partai Buruh, dengan kita akan menyiapkan kader-kader terbaik yang memang berkompeten dan berkredibilitas untuk ditempatkan di bidang-bidang yang memang strategis untuk merubah atau membangun kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Jadi Partai Buruh hanya satu, yaitu ingin mewujudkan negara yang sejahtera, berjuang bersama rakyat Indonesia dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Semua elemen di Partai Buruh akan dirangkul gitu. Jadi bukan partainya elit, bukan partainya kaum minoritas, tapi partainya milik semua rakyat Indonesia gitu, Kang Aka. Terima kasih Bu Hendro atas penjelasannya apa yang ditanyakan gitu ya dari sahabat Kawakiwi Podcast. Nah, sempat mendengar bahwa Partai Buruh ini berdiri dengan gotong royong. Nah, bisa diperjelas gak? Itu seperti apa? Baik, Kang Aka. Betul, Partai Buruh itu mengandalkan the power of udunan gitu. Udunan itu betul. Jadi berbeda dengan partai-partai yang sudah besar atau stagnan secara anggaran, Partai Buruh di sini mengandalkan iuran ataupun kita menyatukan kekuatan, yang punya 10.000, yang punya 50.000, yang punya 100.000, yang punya 2.000 perak. Ayo kita bikin bendera, baju gitu kan, atribut yang lainnya, karena ini adalah mobil perjuangan untuk kita semua gitu. Jadi kita tidak ada biaya besar, anggaran besar gitu. Cuma memang ada beberapa faktor yang mendukung sisi finansial Partai Buruh gitu kan. Karena memang mayoritas basicnya kelas pekerja atau yang lebih dominan pekerja industri gitu. Ada beberapa serikat juga ya yang mendukung secara finansial untuk Partai Buruh gitu. Tapi secara keseluruhan
Partai Buruh itu adalah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, khususnya kader-kader Partai Buruh di situ dengan sukarela, dengan kesadarannya ingin membesarkan, mengembangkan, dan juga Partai Buruh dari mulai sesi pelolosan sampai setelah lolos pun, nah itu semua tertatih-tatih dengan jiwa semangat yang sangat tinggi. Semua iuran sampai terbentuk, sampai diresmikan, dan sampai menjadi peserta untuk bertarung di kontestasi 2024 itu adalah semua hasil dari iuran anggota-anggota kader-kader Partai Buruh gitu. Jadi kita memiliki, karena kita sudah terbiasa panas-panasan gitu, terbiasa patungan, jadi tidak terlalu aneh untuk kita ingin membesarkan partai ini dengan keikhlasan hati, mengeluarkan sedikit rezeki, dan itu memang sudah sering kita lakukan di serikat pekerja ataupun para petani gitu kan, nelayan yang sudah terbiasa gitu. Nah ini jadi jembatannya semua elemen Partai Buruh ini untuk menuju senegara yang sejahtera itu, Kang Aka. Siap, terima kasih Bung Hendro atas penjelasannya. Sangat keren juga ya, dan sangat kesolidan dan kekompakan dari Partai Buruh tersebut, sahabat podcast. Kalau boleh tahu, kalau untuk kita nih sebagai rakyat yang biasa mau ikut gabung ke Partai Buruh itu harus seperti apa? Apa karena potensi harus sekolah tinggi atau gimana? Bisa dijelaskan nggak, Bung Hendro? Baik, Kang Aka, ada seorang filosof ya, atau kita bisa bilang Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung pun salah satu pendukung atau yang mensupport Partai Buruh gitu dari sisi moralitas gitu kan. Nah, ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir gitu kan. Jadi mau yang tidak sekolah, mau dia lulusan SMA, mau dia diploma ataupun sarjana, ataupun siapapun itu boleh masuk sebagai anggota Partai Buruh gitu. Nanti untuk cara mendaftar sebagai keanggotaan Partai Buruh, kita dulu secara online dengan situs webnya gitu kan, bisa dibuka gitu. Nanti kita share juga situs webnya gitu kan. Nah, jadi Partai Buruh ini membuka selebar-lebarnya ruang untuk semua elemen di Republik Indonesia ini yang ingin warga negara Indonesia yang ingin masuk Partai Buruh gitu. Bahkan kalau di negara-negara luar gitu, Partai Buruh ini ya ada beberapa yang menjadi presiden di negara-negara tertentu yang memang dia asalnya dari buruh gitu. Nah, kenapa saya pilih Partai Buruh? Karena orang tua saya semua buruh gitu, buruh cuci gitu kan, cuci baju gitu kan, buruh jualan lotek gitu kan, orang tua saya buruh. Ya intinya buruh itu adalah, memang Partai Buruh ini adalah partainya masyarakat jelata yang menginginkan negaranya sehat, yang menginginkan negaranya maju sejahtera tanpa dikuasai oleh cukong-cukong ataupun kelompok-kelompok tertentu yang hanya menggerogoti kekayaan bangsa Indonesia gitu, Kak. Nah, sekali lagi, partai yang ingin menjadi keanggotaan Partai Buruh, mau dia sekolah, tidak sekolah, mau dia kaum intelektual ataupun maaf ya, disabilitas atau cacat, semua boleh. Partai ini milik semua orang. Partai ini milik seluruh rakyat Indonesia gitu, Kang Aka. Wow, sangat luar biasa ya apa yang sudah ditanyakan kepada Bung Hendro ini tentang apa sih itu Partai Buruh itu. Nah, paling sahabat podcast, kita undur diri sampai di sini. Terima kasih banyak juga Bung Hendro sudah menyempatkan waktunya di acara KWKW Podcast tentang mengenai ataupun menanyakan sebuah partai buruh. Paling saya undur diri, saya Aka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KWKW Podcast.